Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd, berjumpa kembali dengan kami. Pada perjumpaan kali ini kita akan membaca kitab At-Taqriratus Sadidah tentang puasa. Nah, sekarang kita sudah memasuki hari kedua daripada bulan Ramadan, hari ketiga daripada bulan Ramadan. Maka kita akan membaca kitab yang berhubungan tentunya dengan puasa. Kitabus Shiyam, bab tentang puasa. Ta'rifus shaum, pengertian puasa atau definisi dari puasa. Apa sih puasa itu? Puasa secara bahasa artinya adalah mutlaqul imsak, menahan. Itu secara bahasa. Jadi secara bahasa arti puasa itu adalah menahan. Sedangkan secara syar'i, secara syara' artinya adalah al-imsak an jami'il mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubis syams biniyatin makhsusah. Menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat yang khusus. Nah, itu puasa definisinya secara syara'. Kemudian puasa itu atau Ramadan, bukan puasa, Ramadan. Ramadan itu kata ulama artinya diambil dari kata Ramadhan. Wa summiya Ramadan qila li'annahu 'indama wada'al Arab asma' asy-syuhur wafaq hadha asy-syahr shiddatal har fasammuhu Ramadan min ar-ramdha ay shiddatil har. Wa qila li'annahu yarmidu dzunub ay yahrikuha. Ramadan itu diambil daripada Ramadha, artinya membakar. Maksudnya apa? Ramadan ini membakar dosa-dosa kita sebagaimana api yang melahap apapun yang ada di hadapannya tanpa sedikit pun tersisa. Ada pula yang beranggapan Ramadan itu diambil dari kata ramdha. Ramdha itu adalah sangat panas. Karena pada saat dulu orang Arab memberikan nama Ramadan, bulan Ramadan ini bertepatan dengan cuaca atau musim yang sangat panas sehingga dinamakan Ramadan. Jadi ada dua versi. Yang pertama mengatakan diambil dari kata ramadha yarmid, yaitu membakar, dengan maksud bahwasanya Ramadan ini bisa membakar dosa-dosa kita yang telah lalu. Kemudian ada juga ulama yang berpendapat bahwa dulu orang-orang Arab memberikan nama Ramadan ini karena bertepatan dengan musim yang sangat panas sehingga dinamakanlah Ramadan. Jadi itulah mengapa asal mula daripada penamaan atau diberinya nama Ramadan. Sedangkan Ramadan ini asalnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan puasa itu kepada orang-orang sebelum kalian, supaya apa? Min la'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu puasa. Puasa definisinya adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan pahala puasa dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat yang khusus. Tentunya dengan niat, karena puasa kita tidak akan sah jika tidak dibarengi dengan niat. Kemudian fadilatus shaum, keutamaan puasa. Puasa tentu memiliki keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-ayat wal hadis katsira fi dzalik. Banyak ayat yang menunjukkan keutamaan puasa. Banyak hadis yang menunjukkan keutamaan puasa. Wa minha qauluhu ta'ala, dan di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, was-shaimina was-shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang laki-laki dan perempuan yang melaksanakan ibadah puasa, laki-laki perempuan yang menjaga kemaluannya,
laki-laki perempuan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah janjikan pada mereka? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, akan Allah siapkan bagi mereka pahala yang sangat besar, pahala yang sangat agung bagi mereka-mereka yang melaksanakan ibadah puasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa fil haditsil qudsi 'anillah ta'ala annahu qala, dan dalam sebuah hadis qudsi adalah hadis yang bukan Al-Qur'an, tapi perkataan Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, lalu disampaikan oleh Rasulullah. Apa kata Allah? Kullu hasanah bi asyri amsalha ila 700 dhifin illa siyam fahuwa li wa ana ajzi bih. Setiap perkara kebaikan, setiap amal kebaikan itu pahalanya 10 sampai 700 dhifin, sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa, kata Allah. Kalau amal ibadah yang lainnya Allah tetapkan pahalanya, tapi puasa tidak Allah tetapkan pahalanya. Illa siyam, kecuali puasa tak ada yang tahu berapa pahalanya. Fahuwa li wa ana ajzi bih, karena puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kenapa? Karena kadar pahala seorang berpuasa berbeda-beda. Ada orang yang berpuasa hanya dapat separuh pahala. Ada orang yang berpuasa hanya mendapatkan 1/4 pahala. Ada orang yang berpuasa hanya mendapatkan penuh pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, tergantung kadar seberapa kuat dia menahan hawa nafsunya. Ada orang yang tak dapat apa-apa dengan puasanya, sebagaimana yang kita sebut kemarin. Hanya dapat laparan haus saja, tapi tak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tak menjaga matanya dari maksiat, tak menjaga tangannya dari maksiat, tak menjaga anggota tubuhnya daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadahnya tak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu mutlak hak vetonya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ganjaran kepada orang yang melaksanakannya. Karena puasa itu untukku, kata Allah. Berbeda dengan sholat, berbeda dengan haji. Itu tampak, sholat tampak, haji tampak, tapi puasa nggak tampak. Bisa saja orang itu berpuasa, tapi menurut kita dia puasa, bisa jadi dia nggak puasa. Nah, jadi itu hanya Allah Subhanahu wa taala dan kita yang tahu. Makanya langsung Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Kemudian wafil hadis, dalam sebuah hadis juga disebutkan, man shama yauman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannam masirata mi'ah am. Dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka 1 hari saja Allah akan jauhkan dirinya dari neraka jahanam sejauh perjalanan 100 tahun. 100 tahun, bayangkan. Dari sini ke Mekkah saja kalau kita jalan kaki mungkin hanya setahun atau 2 tahun. Ini 100 tahun. 1 hari berpuasa diterima puasanya oleh Allah dan ikhlas karena Allah. Maka puasa kita itu akan menjauhkan diri kita daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala sejauh jarak perjalanan selama 100 tahun. Luar biasa. Wa fil hadis aidan, dan dalam hadis yang lain dikatakan, lis-shaim farhatan, idza aftar fariha wa idza laqiya Allah fariha bi shaumih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, idza aftar fariha, jika dia berbuka dia akan merasa senang. Seseorang ketika mendengar kumandang azan maghrib pasti akan merasakan senang karena dia sudah bisa merasakan apa yang ingin dia makan, apa yang ingin dia minum. Kemudian yang kedua apa? Kesenangan yang kedua, dia akan bangga kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bangga dengan puasa yang telah dikerjakannya, bangga dengan puasa yang telah dijalankannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 2 kebanggaan bagi orang yang berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan, wa fil hadithi kadzalik sumtus shaim tasbih wa naumuhu ibadah wa du'auhu mustajab wa amaluhu mudha'af. Kata Rasulullah SAW, diamnya orang yang berpuasa itu tasbih. Ketika kita diam dan saat itu kita sedang berpuasa, maka kita ketika itu sama dengan orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan dianjurkan untuk diam, tapi kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Bukan hanya diam saja, karena menganggap hadis ini adalah hadis ini menerangkan bahwasanya orang yang diam, orang puasa yang diam itu sama dengan orang yang bertasbih. Kemudian wa naumu ibadah, dan tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Maksudnya
tidurnya dia ketika tidur istirahat itu ibadah, bukan malah tidur sepanjang hari. Nah, kata Imam Abdullah Haddad, keterangan kita yang kemarin, orang yang berpuasa tidak boleh memperbanyak tidur di siang hari. Nah, jadi jika seandainya kita keluar rumah malah bermaksiat, lebih baik di rumah, lebih baik tidur di rumah, itu maksudnya. Tapi alangkah lebih baiknya kita bangun dan memperbanyak ibadah kepada Allah dengan membaca Al-Quran, berzikir dan lain semacamnya. Tidurnya aja dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa. Wa du'auhu mustajab, dan doanya orang yang berpuasa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika berpuasa perbanyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbuka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah waktu mustajab. Ketika sahur berdoa kepada Allah karena itu adalah waktu mustajab. Terus berdoa kepada Allah, perbanyak memohon kepada Allah di bulan puasa saat kita sedang melaksanakan ibadah puasa, karena ibadah, karena doa pada saat kita melaksanakan ibadah puasa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayang kalau misalnya kita tidak memohon, merintih, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh kemuliaan ini. Wa amaluhu mudha'af, dan amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa di Ramadan, amalnya dilipat gandakan oleh Allah. Jika di hari biasa hanya 10, dia bisa mendapatkan 100 amal ibadah. Jika ganjarannya cuma 10, Allah lipat gandakan menjadi 100, bisa 200, bisa 300, sampai enggak bisa terhitung. Tergantung berapapun yang Allah kasih kepada kita. Jadi keutamaan bagi orang yang berpuasa sangat luar biasa. Kemudian kata Rasulullah, as-siyam junnah wa hisnun hasin minan nar. Puasa itu adalah tameng daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi faidah-faidah dan keutamaan-keutamaan orang yang berpuasa. Dengan keutamaan-keutamaan yang luar biasa tadi itu, maka hendaknya kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik sehingga kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran serta hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam hadisnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan bisa kita amalkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.